Walang Sungsang adalah salah satu tokoh legendaris dari cerita rakyat Nusantara yang terkait erat dengan sejarah dan kebudayaan Jawa. Ia merupakan putra pertama dari Prabu Siliwangi, raja legendaris dari kerajaan Pajajaran. Kisahnya syarat dengan perjuangan pencarian jati diri dan nilai-nilai kebijaksanaan. Awal mula cerita, Walang Sungsang terlahir sebagai putra sulung Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang. Namun sejak kecil ia merasa tidak sepenuhnya diterima di lingkungan keraton. Ibu kandungnya, Nyai Subang Larang, adalah seorang muslim, sedangkan kerajaan Pajajaran masih sangat kuat berpegang pada ajaran Hindu-Buddha. Walang Sungsang tumbuh dalam lingkungan yang berbeda, memeluk ajaran Islam seperti ibunya. Perbedaan inilah yang menyebabkan ia dan adiknya Rara Santang kerap merasa terasing. Pada usia remaja, ia mulai merasa gelisah dan berkeinginan untuk menemukan arti hidup yang sebenarnya. Suatu hari, tanpa sepengetahuan ayahnya, Walang Sungsang memutuskan untuk meninggalkan istana dan mencari jalan spiritualnya sendiri. Bersama dengan Rara Santang, mereka memulai perjalanan penuh petualangan yang akan membawa mereka bertemu banyak orang bijak dan belajar tentang ajaran agama dan kehidupan. Perjalanan spiritual. Dalam perjalanannya, Walang Sungsang berguru kepada banyak tokoh spiritual. Salah satu yang terkenal adalah Syekh Nurjati, seorang ulama besar dari Gunung Jati. Dari Syekh Nurjati, ia tidak hanya belajar tentang ajaran Islam, tetapi juga tentang kebijaksanaan hidup dan cara menjalani kehidupan yang seimbang antara duniawi dan rohani. Di bawah bimbingan Syekh Nurjati, Walang Sungsang mulai menemukan kedamaian batin dan kebijaksanaan yang selama ini ia cari. Ia juga belajar tentang pentingnya kepemimpinan dan tanggung jawab terhadap rakyat. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang ia dapatkan, ia berubah menjadi pribadi yang lebih matang dan bijaksana. Menjadi Pangeran Cirebon. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu, Walang Sungsang akhirnya menetap di wilayah yang kelak dikenal sebagai Cirebon. Di sini ia berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam di Jawa Barat. Ia mendirikan sebuah pemerintahan kecil yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan, serta menghormati keberagaman budaya dan agama. Ia kemudian dikenal dengan nama Pangeran Cakrabuana dan menjadi pendiri Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon berkembang menjadi pusat keagamaan dan perdagangan yang makmur. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon menjadi simbol toleransi dan perdamaian di mana masyarakat dari berbagai latar belakang hidup harmonis. Kisah Walang Sungsang mengajarkan kita banyak hal, khususnya tentang pentingnya mencari jati diri dan menemukan jalan hidup yang penuh makna. Melalui perjalanan spiritualnya, ia menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah segalanya, tetapi kebijaksanaan dan kepedulian terhadap sesama yang harus diutamakan. Dengan kisahnya, Walang Sungsang dikenang sebagai pahlawan yang berani, meninggalkan kemewahan istana demi pencarian spiritual yang membawa kebaikan bagi dirinya dan banyak orang di sekitarnya. Setelah Walang Sungsang menjadi Pangeran Cakrabuana dan memimpin Cirebon, ia harus memperluas pengaruhnya, tidak hanya di bidang agama tetapi juga dalam pengelolaan pemerintahan. Pangeran Cakrabuana membawa semangat baru dalam kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kebijaksanaan, dan kesetaraan. Banyak rakyat dari berbagai kalangan merasa dihargai di bawah pemerintahannya. Pertemuan dengan Sunan Gunung Jati. Dalam perjalanannya, Walang Sungsang bertemu dengan seorang ulama besar lainnya yang kelak menjadi penerusnya, yaitu Syarif Hidayatullah yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah keponakan dari Walang Sungsang, putra dari adiknya Rara Santang, yang menikah dengan seorang bangsawan muslim dari Timur Tengah. Kedatangan Sunan Gunung Jati membawa semangat baru dalam menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ia melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Pangeran Cakrabuana, namun dengan pendekatan yang lebih
terstruktur dan luas. Bersama mereka membangun Cirebon sebagai pusat dakwah Islam di Jawa Barat. Walang Sungsang meskipun telah menjadi pemimpin yang dihormati, dengan bijaksana menyerahkan tahta Kesultanan Cirebon kepada Sunan Gunung Jati. Ia merasa bahwa keponakannya memiliki kapasitas spiritual yang lebih besar untuk memimpin masyarakat dalam urusan agama dan pemerintahan. Walang Sungsang kemudian berfokus pada pengajaran dan pengembangan spiritual masyarakat di sekitarnya. Peran dalam penyebaran Islam. Walang Sungsang terus berperan aktif dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat. Meskipun ia tidak lagi memimpin secara langsung, ia tetap menjadi penasihat utama bagi Sunan Gunung Jati dan turut serta dalam berbagai pertemuan penting dengan para wali songo yang dikenal sebagai 9 wali penyebar Islam di Jawa. Hubungan baik dengan para wali memperkuat posisi Cirebon sebagai pusat pengajaran Islam yang harmonis dengan budaya lokal. Salah satu ajarannya yang sangat dikenal adalah cara ia menghormati kepercayaan dan adat istiadat masyarakat Jawa, sembari menyelaraskan dengan ajaran Islam. Pendekatan ini membuat Islam diterima secara luas tanpa menimbulkan perlawanan besar dari kalangan adat dan tradisi lokal. Di usia senja, Walang Sungsang memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk politik dan pemerintahan. Ia lebih banyak bermeditasi dan mendalami ilmu spiritual. Di masa-masa akhir hidupnya, ia banyak menulis tentang filosofi kehidupan dan pentingnya keseimbangan antara duniawi dan spiritual. Meski hidupnya berakhir dengan kedamaian, pengaruh Walang Sungsang tetap terasa dalam masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Warisan yang ia tinggalkan adalah pemerintahan yang adil, toleransi beragama, serta berpaduan indah antara tradisi Jawa dan ajaran Islam. Ia dimakamkan di Cirebon di tempat yang kini dikenal sebagai salah satu situs ziarah bersejarah yang dikunjungi oleh banyak orang yang ingin mengenang jasa dan kebijaksanaannya. Warisan Walang Sungsang. Kisah Walang Sungsang menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya bahwa kekuasaan dan kemewahan bukanlah tujuan akhir dari kehidupan. Melalui pengorbanan, pencarian jati diri, dan komitmen terhadap nilai-nilai kebaikan, seseorang bisa meninggalkan warisan yang abadi. Namanya tetap dikenang sebagai pangeran yang bijaksana, pemimpin yang adil, dan sosok yang rendah hati. Warisan Cirebon sebagai pusat budaya dan agama yang masih terasa hingga hari ini adalah salah satu bukti nyata dari kepemimpinan dan pengaruh besar Walang Sungsang dalam sejarah Nusantara.